Hai kamu kaula muda yang ingin kaya ilmu. Welcome back with me exactly Dr. Tina Melia SH MH CLA. Nah, aku adalah praktisi hukum dan akademisi hukum. Sebelumnya, buat yang baru pertama kali datang di channel YouTubeku, tentunya aku akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan edukasi hukum yang dikemas ringan dan menarik, kemudian lifestyle, woman empowering, dan hobi. Nah, untuk itu jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTubeku ya, supaya aku lebih semangat membuat video-video yang tentunya memberikan input positif buat kalian. Oke, untuk tema kali ini aku akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Tentunya kita semua adalah user atau konsumen ya. Nah, yang akan aku bahas adalah mengenai tarif harga yang terlalu tinggi dalam proses jual beli. Nah, sebelumnya aku akan sampaikan bahwa Immanuel Kant itu menyampaikan bahwa dalam hukum, melanggar hukum adalah sesuatu yang dapat dihukum. Tetapi dalam etika, siapa yang berpikir untuk melakukannya, maka ialah yang akan dikenai jeratnya. Nah, kita semua tentunya sering membeli barang, berbelanja gitu ya. Nah, dalam membeli barang dan berbelanja tentunya kita seringkali sebelumnya melakukan survei harga untuk menentukan mana yang paling baik harganya. Tetapi dalam hal-hal tertentu atau hal yang sangat urgent, kita seringkali juga dalam proses jual beli tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana ketika kita membeli barang dengan tarif yang tidak wajar? Sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nah, negara menjamin adanya hak atau perlindungan atas kepastian hukum berkaitan dengan harga yang akan kita beli atau harga barang yang akan kita beli. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut ketika hal-hal itu terjadi. Sebetulnya apa saja sih yang dapat kita lakukan dan apa saja jerat hukum bagi pelaku penjual barang yang menaikkan harga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita simak ya. Nah, sebelum aku membahas hal lebih lanjut mengenai jerat hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, nah, aku akan menjelaskan dulu mengenai pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat mengenai hak konsumen, bahwa konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, informasi yang sesuai dengan barang dan jasa yang dideskripsikan oleh penjual. Bahkan di dalam prosesnya, pembeli dalam hal ini memiliki hak juga untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar loh. Nah, kalian bisa baca lebih detailnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 4 tentunya. Di situ ada poin A sampai poin H yang mengakomodir atau memberikan perlindungan hak kepada konsumen. Nah, kalau bicara mengenai hak tentunya ada kewajiban. Dalam hal ini apa saja sih kewajiban para pelaku usaha dalam melakukan proses jual beli? Yang pertama, bahwa pelaku usaha wajib beritikat baik atau bersikap baik dalam melayani konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memberikan informasi atau deskripsi sesuai dengan kondisi yang real tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan tentunya. Kemudian, pelaku usaha juga wajib menjamin gitu ya, wajib menjamin kualitas dari suatu produk yang diperjualbelikan. Kalian bisa baca juga detailnya di pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya, kalian mesti hati-hati betul ya dalam melakukan proses transaksi jual beli. Nah, selain itu kita sering dengar itu apa sih sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sering juga kita dengar mengenai monopoli praktek perdagangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, di situ dijelaskan bahwa sebetulnya pelaku usaha itu dilarang untuk saling bersekongkol atau dalam hal ini melakukan persekutuan jahat dengan penjual lain supaya memainkan harga. Kita sering dengar pada saat ada penimbunan bahan pokok, pada saat ada markup harga. Nah, sebetulnya hal tersebut sudah diatur dan dilarang betul di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tersebut.
Bahkan di pasal 48 ayat 2 Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli disebutkan barang siapa yang melakukan, dalam hal ini para pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli terhadap jasa ataupun barang yang diperjualbelikan, maka dapat dikenai denda sebesar-besarnya 5 miliar dan bahkan ada hukuman pidana untuk pengganti tersebut selama-lamanya 5 tahun. Oleh karenanya teman-teman, kamu bisa menceritakan pengalaman kamu terkait hal tersebut di kolom komentar dan kita juga bisa Q&A loh di dalamnya. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian dan sampai ketemu di episode lainnya yang tentu lebih menarik. See you!